wabarakatuh. Sabi pun. Perkenalkan, nama saya Rahmat Wijaya. Saya berasal dari SMKN 1 Negeri Besar Kabupaten Waikanan. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik dengan judul Student Agency dalam komunitas literasi untuk mengimplementasikan dimensi berpikir kreatif dan bernalar kritis profil pelajar Pancasila di SMKN 1 Negeri Besar Waikanan. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak agar ia bisa mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu ataupun di lingkungan masyarakat. Dan guru sebagai pemimpin pembelajaran harus meresonasikan semangat, harapan, dan antusias dalam lingkungan pengaruh sang guru. Guru juga berperan untuk mewujudkan kepemimpinan murid, student agency. Guru harus memahami bagaimana meramu pengalaman belajar sedemikian rupa sehingga murid merasa kompeten, mandiri, dicintai, dan memiliki kepercayaan diri. Sekolah sebagai wadah bagi murid untuk mengembangkan kreativitasnya, dan guru sebagai roda penggeraknya. Demi terciptanya kreativitas murid, keharmonisan, dan kerukunan, maka student agency di sekolah penting. Melalui student agency, murid mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan, menyuarakan pendapat, mengajukan pertanyaan, mengungkapkan rasa keingintahuan, mengungkapkan rasa dan berkontribusi, mengkomunikasikan ide kepada orang lain, serta melakukan aksi nyata. Dan salah satu upaya menumbuhkan student agency adalah melalui komunitas literasi. Student Agency melalui komunitas literasi adalah sebuah program yang dilaksanakan untuk mengembangkan kepemimpinan murid melalui kegiatan membaca, menulis, berdiskusi, dan mendengarkan, sehingga mereka bisa berkomunikasi dan mendiseminasikan kepada orang lain. Proses murid mengembangkan komunitas serta kompetensi dalam baca tulis menuntun mereka untuk senantiasa kreatif dalam bertindak dan bernalar kritis. Mendiskusikan dan menceritakan kembali adalah kegiatan yang ada dalam komunitas literasi. Kegiatan tersebut membangkitkan kreativitas dan nalar kritis murid, yang merupakan bagian dari dimensi profil pelajar Pancasila. Namun, penerapannya mengalami berbagai kendala, seperti Pertama, kemampuan membaca dan menulis murid rendah. Indikasinya adalah kemampuan literasi berada pada angka 55,00% pada hasil rapot pendidikan tahun 2023. Kedua, kesadaran diri murid terhadap apa yang mereka butuhkan masih rendah. Ketiga, belum berkembang secara optimal kemampuan nalar murid dalam literasi. Keempat, kurangnya kemampuan murid dalam berkomunikasi di depan umum. mengatasi tantangan tersebut dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, seperti Pertama, orang tua. Orang tua memiliki kewajiban dalam rangka kebutuhan dasar mencakup kebutuhan material dan psikologis murid. Kedua, kepala sekolah adalah sebagai leading sektor dari semua kegiatan yang ada di sekolah. Ketiga, guru. Guru sebagai pihak yang paling tahu potensi murid. Gurulah yang harus memfasilitasi pengembangan potensi murid. Keempat, murid. Sebagai individu yang semua kekuatan kodrat dan potensinya wajib dikembangkan. oleh karena itu, di mana murid sebagai student agency dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, kegiatan literasi ini dikemas dalam komunitas literasi siswa. Komunitas ini merupakan salah satu wadah yang menampung voice dan choice murid yang memiliki interest dalam dunia literasi. Kedua, peran pertemuan anggota komunitas yang dilakukan setelah jam sekolah.
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penguatan dan motivasi agar murid senantiasa tergerak dan aktif. Ketiga, SGD, Synchronous Group Discussion, adalah kegiatan diskusi melalui grup WhatsApp. Keempat, Search and Share, adalah kegiatan berbagi informasi mengenai lomba melalui media sosial. Kelima, Teamwork Kerja Karya. Ini dilakukan dalam rangka penulisan kolektif, aksi nyata, pembuatan antologi cerpen. Keenam, Tuding Kamu, tulisan dinding karya kamu. Murid membuat majalah dinding untuk mengunggah karya tulisan mereka. Ketujuh, Roadshow to School, kegiatan diseminasi yang dilakukan ke sekolah-sekolah dengan tujuan 1. Meningkatkan kemampuan murid dalam komunikasi di depan umum. 2. Meningkatkan rasa percaya diri, menghilangkan rasa rendah diri di depan orang banyak. 3. Meningkatkan kemampuan murid dalam menularkan informasi melalui penyampaian yang sistematis dan runtun saat menjelaskan materi di depan orang banyak. 4. Meningkatkan teknik berkomunikasi yang baik dan elegan. 5. Melatih murid menjadi leader. Murid harus bisa menguasai audiens saat mereka menyampaikan informasi di depan orang banyak. 6. Menambah pengalaman yang baik bagi kehidupan di masa yang akan datang. Lantas, bagaimanakah dampak dari kegiatan tersebut? Pertama, capaian kompetensi literasi naik menjadi 55,56% pada rapot sekolah tahun 2024. Kedua, kegiatan ini mampu meningkatkan kemampuan menulis murid. Ini terbukti dengan mereka mendapatkan juara mengikuti lomba-lomba seperti di bawah ini. Ketiga, hasil karya murid dalam bentuk buku antologi cerpen atau puisi. Keempat, kegiatan ini meningkatkan kemampuan murid dalam berbicara di depan umum. Dari hasil yang dicapai tersebut, Student Agency dalam komunitas literasi untuk mengimplementasikan berpikir kreatif dan bernalar kritis di SMKN 1 Negeri Besar berperan sangat signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Rama Prisanti. Saya kelas 11 jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Saya sangat senang sekali berada dalam komunitas literasi siswa SMKN 1 Negeri Besar yang dibina oleh Mr. Ahmad Wijaya. Beliau mengajarkan saya dari yang tidak bisa menulis hingga saya mahir menulis, sampai saya memenangkan beberapa kali perlombaan, baik itu tingkat kabupaten sampai tingkat ke nasional. Dan saya saat ini sedang menjadi Duta Literasi Indonesia tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Etikayani dari kelas 11 jurusan Desain Komunikasi Visual. Saya akan memberikan umpan balik terhadap kegiatan ini. Saya sangat senang bergabung dalam komunitas literasi siswa yang ada di SMKN 1 Negeri Besar yang dibimbing oleh Mr. Ahmad Wijaya. Alhamdulillah, yang tadinya saya tidak bisa menulis, sekarang saya bisa menulis dengan baik, hingga memenangkan beberapa kali perlombaan. Contohnya seperti juara lomba esai tingkat kabupaten dan juara lomba opini tingkat nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.